Modul 6, siklus perolehan dan pembayaran investasi. Dibuat oleh kelompok 2 yang beranggotakan Muh Yusrul Muna NIM 2, Faisal Aziz Maulana NIM 31, dan saya sendiri Nurul Aini NIM 24. Untuk perintah awalnya, pelajari terlebih dahulu LCQ, surat berharga, dan investasi yang telah dibuat Lita pada buku 1 halaman 150 sampai 151. Cermati informasi dan data pada buku 1 halaman 152 sampai 153. Nah, untuk tugasnya yang pertama, pelajari LCQ yang telah dibuat oleh Lita. LCQ-nya bisa dilihat dulu di halaman 150 buku 1. Di LCQ terdapat pengendalian kontrol yang dilakukan oleh perusahaan dan juga ada yang tidak relevan dilakukan oleh perusahaan. Contohnya yang tidak relevan yaitu yang nomor 2, apakah surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan atau untuk kepentingannya disimpan secara terpisah dan aman? Jawabannya itu hal ini tidak relevan. Tidak relevan ya. Karena pada perusahaan itu tidak ada surat berharga milik pihak ketiga yang sebagai jaminannya. Jadi di checklist yang tidak relevan. Dan apakah surat gadai telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan diidentifikasikan dalam pencatatan? Itu di checklist tidak relevan karena itu juga tidak ada dalam perusahaan sehingga tidak perlu dilakukan pengendalian internal oleh perusahaan. Untuk yang tidak relevan lagi ya, ini untuk nomor 5, apakah surat berharga yang dimiliki adalah atas nama perusahaan? Apabila tidak, apakah ditandatangani oleh endorse atau atas nama perusahaan dan dilengkapi dengan surat kuasa penuh? Itu jawabannya tidak, karena ini termasuk dalam yang nomor 5 ini termasuk dalam kelemahan karena tidak dicatat ya. Jadi bisa ditulis di buku 1 halaman 151 yang bagian kelemahan lain-lain yang tidak tercantum pada pernyataan di atas itu tulis surat berharga perusahaan seharusnya mengatasnamakan perusahaan karena jika tidak dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu. Jadi, surat berharga yang baik itu terdiri dari atas nama terkait. Salah satunya itu nama perusahaan, TTD atas nama terkait atau perusahaan, dan ada kuasa hukumnya juga. Untuk kesimpulan penilaiannya itu tergolong baik. Karena meskipun surat berharga tersebut tidak diatasnamakan oleh nama perusahaan, namun surat berharga tersebut disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan. Kemudian ada pengendalian internal terkait kesalahan pencatatan yang sudah dicatat. Jadi kami menilainya itu sudah termasuk golongan baik. Untuk selanjutnya bisa dilanjut ke prosedur audit. Yang pertama, siapkan skedul utama dari investasi, itu terindeks di H. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu di strip saja karena tidak terdapat keterangan. Meskipun ada di buku 1, tapi ada keterangannya digunakan jaminan oleh pihak bank, jadi di strip saja. Dan yang ketiga, minta catatan krus harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan at cost. Itu di strip saja karena tidak terdapat keterangannya juga.
Yang keempat, periksa transaksi mutasi, penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, itu di checklist. Dikarenakan terdapat pada buku 1 di halaman 152. Yang selanjutnya, yang ini kan karena ada periksa transaksinya dan mutasi penambahan dan pengurangannya kan sudah ada di buku 1 halaman 152, jadi di checklist. Untuk yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham, itu juga tidak ada keterangannya, di strip saja. Yang keenam, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, itu terindeks di H. Yang ketujuh, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan, itu di checklist karena terdapat di buku 1 halaman 152. Ini akta notaris Paulus itu buat PT Puh, sedangkan akta notaris Beni ini untuk PT Piglet. Udah ada akta notarisnya, jadi di checklist aja. Untuk selanjutnya 8, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan presentasi kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Yang nomor 8 ini di checklist juga karena terdapat pada tadi buku 1 halaman 152 juga terdapat di sini. Terus yang 9, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ini di checklist karena meskipun laporan keuangannya tidak tercantum lengkap pada buku ini, tetapi ada beberapa laporan keuangan yang dicantumkan di buku, meskipun beberapa di checklist saja karena kan sudah ada laporan keuangannya, meskipun beberapa aja. Yang nomor 10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Ini di strip karena tidak menemukan prosedur terkait yang dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kelompok 2 kita tanggal 20 Januari 2019. Dan untuk selanjutnya dilanjut oleh teman saya Faisal Aji Maulana. Oke, selanjutnya ini ada investasi di buku 1 halaman 152 sampai 153. Investasinya dari PT Sukus ya, prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Keterangan di sini, Saudari Olivia memberikan rincian buku besar investasi per 31 Desember 2018 sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 Juni 2018 dan akta notaris Beni 198 Agustus 2018, serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi 2018 dengan rincian sebagai berikut. Di situ ada diketahui investasi saham PT Puh sebesar 100 lembar dengan nominal 1 juta per lembar. Jadi jumlahnya 100 juta. Kemudian ada investasinya PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominalnya 1 juta per lembar. Jadi jumlahnya 300 juta. Dan yang terakhir ada uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000. Kemudian di bawahnya juga ada informasi terkait pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus SH nomor 35 Juni 2018, penyertaan saham di PT Puh dengan modal dasar 2.000 lembar, masing-masing lembarnya 1 juta, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu ada PT Untung dengan 200 lembar, kepemilikannya 20%, jumlah modalnya 200 juta. PT Bagia dengan
200 lembar, kepemilikan 20%, dan jumlah modalnya 200 juta. PT Sugus 300 lembar, kepemilikan 30%, dan jumlahnya 300 juta. Dan terakhir PT Cinta 300 lembar dengan kepemilikan 30%, jumlah modalnya 300 juta, di total 1 miliar ya. Untuk di sini kita dapat ketahui untuk kepemilikan saham PT PUH-nya ini ada di 10% kepemilikan saham, karena di sini investasi sahamnya PUH itu 100 lembar dari 1000 lembar yang ada di setorkan ini. Jadinya kepemilikan sahamnya PT PUH adalah 10% kepemilikan saham. Selanjutnya sama caranya di PT Piglet. PT Piglet punya kepemilikan 30%. Ini dari 300 lembar investasi sahamnya PT Piglet dari 1000 lembar yang disetor penuh. Kita lanjut. Selanjutnya ini di buku 1 halaman 152 sampai 153. Ini ada informasi tentang investasi berdasarkan laporan keuangan PT PUH dan PT Piglet yang sudah diaudit oleh kantor akuntan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya. Di sini kita ada informasi bahwa PT PUH itu laba sebesar 200 juta dan membagikan dividen 20 juta. Serta ada informasi PT Piglet laba sebesar 100 juta dan dividen yang dibagikan 16 juta. Selanjutnya kita ke buku 2. Sebelum ke buku 2, ini ada catatan bahwa metode pencatatan investasi itu ada 3 caranya. Yang pertama ada metode biaya dengan kepemilikan kurang dari 20%, metode ekuitas equity kepemilikan 20% sampai 50%, dan metode konsolidasi dengan kepemilikan 50%. Lebih dari 50%. Untuk itu, kepemilikan saham PT Sugus terhadap sahamnya PT PUH itu tadi kita dapat di 10% ya. Di sini 10% punya PUH dan 30% punya PT Piglet. PT PUH 10% berarti menggunakan metode biaya karena ini kurang dari 20% ya. Jadi pakainya metode biaya. Artinya itu nanti laba atau rugi yang diperoleh PT PUH itu tidak dilakukan pencatatan oleh PT Sugus. Investor atau PT Sugus itu hanya mencatat dividen yang dibagikan sebesar 20 juta ini. Dividennya PT PUH. Oke, selanjutnya yang PT Piglet kepemilikan 30% tadi berarti akan menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan 20% sampai 50% ya. Jadi di tengah-tengah sini di 30%. Artinya nanti laba atau rugi yang diperoleh Piglet dan dividen yang dibagikan itu dilakukan pencatatan oleh Sugus. Jadi nanti laba rugi di sini 100 juta ini sama 16 juta dividen ini nanti akan dicatat oleh PT Sugus. Selanjutnya. Nah, ini ada catatan pemeriksaan. Setelah didapat informasi sebelumnya, ini kita akan membuat catatan pemeriksaan. Itu ada di buku 2 halaman 106. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari penjualan ditemukan yang pertama itu PT PUH dengan kepemilikan 10% tadi atas dividen yang akan dibagikan. Kita buat jurnal penyesuaiannya atau parenya. Yang didebit adalah piutang dividen sebesar 2 juta dan pendapatan dividen sebesar 2 juta. 2 juta ini didapatkan dari mana? Ini didapatkan dari sini, dividennya PT PUH sebesar 20 juta. Kita kalikan dengan 10% tadi, yang sini ya, kepemilikannya. Kepemilikannya PT PUH dikalikan dividennya PT PUH, jadinya 2 juta. Yang kedua, pemeriksaannya PT Piglet tadi dengan kepemilikan 30%. Itu dilakukan jurnal penyesuaiannya atau parenya. Yang pertama, kita pengakuan laba dulu. Di sisi debit itu ada investasi pada PT Piglet dan di kreditnya pendapatan dividen sebesar 30 juta. 30 juta ini didapat dari
30% kepemilikan sahamnya PT Piglet itu dikalikan dengan 100 juta ini labanya PT Piglet. Jadinya 30% dikali 100 juta adalah 30 juta. Selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaiannya yang dividen yang akan dibagikan PT Piglet. Yang pertama itu di sisi debit ada piutang dividen dan kreditnya investasi pada PT Piglet sebesar 4.800.000. Ini didapat dari 30% kepemilikannya PT Piglet dikalikan 16 juta dividennya PT Piglet. Di sini ya. Jadi 30% dikali 16 juta adalah 4.800.000. Skala sudah. Jangan lupa ini diperiksa, kita diisi oleh yang memeriksa, kita kelompok 2, jadi diisikan kelompok 2 dan tanggalnya juga diisikan. Selanjutnya untuk buku 2 halaman 105 ini akan dijelaskan teman saya Muhammad Yusrul Munah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian indeks H. Di sini ini untuk keterangannya, ini ada investasi dari PT PO yang untuk per 12 atau Desember tahun 2018 adalah 100 juta. Karena tidak ada pare, jadi ini untuk perauditnya langsung ditulis saja 100 juta. Untuk bagian investasi di PT Piglet itu 300 juta karena tadi terdapat pare atau dari catatan pemeriksaan yang ini untuk debit kreditnya ditulis terlebih dahulu. Ini untuk debitnya sebesar 30 juta ya untuk investasi pada PT Piglet. Nah, kalau untuk bagian kreditnya nih sebesar 4.800.000. Jadi untuk selisihnya ini jadi 325.200.000 rupiah. Nah, untuk pembayaran di muka ini masih tetap di 22.500.000, untuk perauditnya 22.500.000 rupiah. Dan untuk totalnya peraudit Desember 2018 itu sebesar 447.700 rupiah. Nah, untuk memvalidasinya ini bisa dicek di bagian laporan audit ini. Ini untuk yang PT PUH-nya ya. Ini untuk PT PUH-nya di sini untuk PT PUH itu setuju karena saldo investasi perusahaan pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk yang PT Piglet ini kan peraudit 325.200.000 rupiah. Di sini untuk PT Piglet tidak setuju karena saldo investasi perusahaan per 31 Desember 2018 sebesar 300 juta, tapi seharusnya saldonya itu berjumlah 325.200.000 rupiah. Nah, dan jangan lupa juga ini untuk yang keterangan di bawah ini juga harus dilengkapi. Ini dibuat oleh Wijaya karena kami sebagai pemeriksa, jadi kita tulis kelompok 2. Indeksnya ini indeks H. Untuk tanggal-tanggalnya juga jangan lupa buat dilengkapi juga. Oh ya, ini untuk keterangan tadi itu ada di buku 2 halaman 107 dan 108. Jadi ini udah ya. Untuk modul 6 cukup sekian untuk penjelasan dari kami. Terima kasih.